Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Agus akan menjelaskan terkait tentang macam-macam puasa. Yang kemarin tentang puasa, sekarang macam-macam puasa. Jadi macam-macam puasa itu hukumnya, maksudnya macam-macam hukum puasa itu ada 4. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga puasa makruh, yang keempat puasa haram. 4 hukum puasa. Jadi macam-macam puasa itu hukumnya ada 4. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Wajib itu harus dilakukan. Siapapun yang terkena hukum wajib itu. Nah, yang puasa wajib adalah, contohnya adalah puasa Ramadan. Nah, puasa seperti bulan Ramadan ini yang kita lakukan hari ini itu wajib kita lakukan. Kita untuk umat Islam. Kalau tidak umat Islam berarti ya tidak wajib untuk puasa Ramadan. Ya, kalaupun dia puasa Ramadan tidak orang Islam, ya tidak sah gitu ya alatnya. Ya, puasa yang wajib yaitu yang pertama contohnya adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa janji. Misalkan saya nanti kalau lulus sekolah SD itu saya masuk SMP 1 misalkan. Itu saya akan puasa 3 hari. Nah, ternyata setelah lulus SD masuk ke SMP 1 betul, masuk. Nah, itu wajib puasa 3 hari. Ya, tergantung dengan janjinya. Nazar itu janji. Puasa janji untuk diri sendiri. Nah, itu. Terus kemudian puasa kodok. Puasa kodok itu puasa pengganti. Misalkan bulan Ramadan ini yang kemarin, misalkan ya, bulan Ramadan kemarin itu kita ada yang bolong, tidak berpuasa hari itu, 1 hari atau 2 hari karena sakit misalkan tidak berpuasa. Maka di hari kemudian setelah bulan Ramadan itu wajib puasa, mengkodok, mengganti puasa yang ditinggalkan, puasa Ramadan yang ditinggalkan. Itu namanya puasa kodok, puasa pengganti. Yang kedua adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu banyak sekali ya yang disunahkan. Di antaranya adalah puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah Ramadan, bulan hari raya Idul Fitri, mulai tanggal 2 Idul Fitri itu boleh puasa sunnah, yaitu puasa Syawal 6 hari. Kalau tidak kuat, misalkan tanggal 2 itu masih banyak jajan itu ya, atau snack atau silaturahim ke tetangga, silaturahim ke saudara, ya bolehlah nanti setelah sudah 5 hari bulan Syawal, di tanggal 5 Syawal itu sudah mulai sepi ya, tidak begitu banyak jajan, tidak begitu banyak ke silaturahim, ke saudara, ke tetangga, sudah berarti santai. Jadi bisa melakukan di selama bulan Syawal. Selama bulan Syawal boleh dilakukan untuk puasa Syawal. Kemudian puasa Daud.
Nah, ini puasa Daud itu puasa di zaman Nabi Daud dulu. Nah, puasanya Nabi Daud itu disyariatkan, disunahkan di zamannya Nabi Muhammad sekarang ini. Yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Terus itu sepanjang tahun. Jadi 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu namanya puasa Daud. Lah itu sulit untuk dilakukan karena apa? Terkadang itu kita lupa. Kemarin itu saya puasa atau tidak. Itu sering. Ada teman-teman itu kalau temannya Pak Agus itu ya, kalau melakukan puasa Daud itu di tanggalannya, di kalender itu ada yang disilang. Ya, kalau disilang itu berarti tidak puasa, tanggal ya. Di tanggalan itu, di kalender itu misalkan tanggal 1 puasa berarti tanggal 2 disilang. Kemudian tanggal 4 disilang, tanggal 6 disilang. Jadi pas melihat itu, oh besok tanggal 6 berarti hari ini tanggal 6 berarti tidak puasa dan seterusnya itu. Itu kalau puasa Daud itu sulit untuk melakukannya. Terus karena apa? Karena terkadang itu lupa. Terus kemudian dan lain-lain banyak puasa yang disunahkan. Ya, itu ya. Misalkan di bulan Asyura tanggal 10, tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram itu. Nah, misalkan yang tanggal 10, tanggal 9 itu disunahkan karena tanggal 10 Muharram itu dulu sebelum Nabi Muhammad disyariatkan tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Syuro, itu Asyura ya, puasa Asyura. Itu dulu orang Yahudi, orang Nasrani itu puasa juga di tanggal 10 Asyura. Lah supaya berbeda orang Muslim dengan orang Yahudi dengan Nasrani, maka tanggal 9 Asyura itu disunahkan untuk puasa dan tanggal 10 biar berbeda dan lain-lain ya, banyak untuk sholat puasa sunnah. Yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh itu puasa yang apabila dilakukan itu ya tidak apa-apa. Kalau tidak dilakukan bahkan mendapatkan pahala. Ya berbeda kalau sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Itu. Kalau makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak apa-apa. Itu. Apa itu puasa makruh? Puasa yang dikhususkan hanya di hari Jumat. Hari Jumat saja. Tidak puasa hari Kamis dan tidak puasa di hari Sabtu. Dikhususkan hari Jumat saja. Nah, kenapa itu dimakruhkan? Karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jadi hari itu ada yang hari istimewa. Nah, di umat Islam itu hari istimewanya itu hari Jumat. Maka di hari yang istimewa itu kalau dikhususkan untuk berpuasa hanya hari Jumat saja itu dimakruhkan bahkan. Nah, terus kemudian yang dimakruhkan yang kedua adalah di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu juga dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena hari Sabtu itu dulu pernah dijadikan hari mulianya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau hari Sabtu itu hari mulianya. Jadi tidak boleh orang Yahudi hari Sabtu itu berperang. Bekerja itu juga nggak boleh kalau orang Yahudi. Jadi semuanya istimewanya di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu hari istimewa orang Yahudi. Lah, kemudian yang ketiga yang dimakruhkan lagi adalah hari Minggu atau hari Ahad. Kenapa hari Ahad atau hari Minggu itu juga dimakruhkan? Karena itu hari dimuliakannya orang Nasrani. Nah, 3 hari itu misalkan itu harus disambung gitu loh, biar tidak jadi makruh. Misalkan puasa hari Kamis dan Jumat itu boleh, jadi nggak makruh hari Jumatnya.
Ataupun hari Jumat dan hari Sabtu itu juga enggak apa-apa. Kalau khusus hari Jumat saja enggak boleh. Ataupun Jumat dan Sabtu. Nah, Sabtu ini enggak apa-apa. Atau Sabtu dan Minggu itu juga enggak apa-apa. Atau Minggu dan Senin itu juga enggak apa-apa. Jadi tidak makruh di hari Minggunya atau Ahadnya itu atau Sabtunya. Jadi harus disambung, tidak boleh khusus hari itu saja. Itu makruh hukumnya. Yang keempat itu hukumnya haram. Enggak boleh puasa ya. Enggak boleh puasa. Di antaranya adalah 4 hari yang tidak boleh 4 hari itu tidak boleh berpuasa. Satu, yang pertama adalah tanggal 1 Idul Fitri. Jadi pas hari raya Idul Fitri itu tidak boleh puasa. Terus kemudian di tanggal 10, 11, 12 dan 13. Berapa? 5 hari berarti yang tidak boleh itu 5 hari ya. 5 hari yang tidak boleh untuk berpuasa orang umat Islam. Itu tidak boleh. Lah, hari tanggal 1 Idul Fitri tidak boleh. Tanggal 10 Dzulhijjah berarti tanggal pas hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Biasanya itu ya tanggal 10 Dzulhijjah. Itu tidak boleh berpuasa. Terus kemudian tanggal 11-nya hari Tasrek ya, hari 11, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah itu juga tidak boleh untuk berpuasa. Maka orang Jawa itu mengatakan Idul Adha itu rioyo besar, karena besar betul. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 itu tidak boleh berpuasa. Rioyo namanya. Berhari raya Idul Adha. Menyembelih kambing, menyembelih sapi, dan sebagainya itu. Bersenang-senang. 4 hari bersenang-senang. Kalau Idul Fitri cuma 1 hari. Tapi kalau Idul Adha 4 hari. Berarti 5 hari tidak boleh berpuasa. Ada yang lain yang kita tidak boleh berpuasa sebenarnya, selain itu bukan di haram itu ya. Tapi kalau bisa ditinggalkan, yaitu adalah puasa di hari Syak. Apa itu di hari Syak? Hari Syak itu puasa di tanggal 30 Syakban. Jadi 1 hari menjelang hari raya, menjelang puasa Ramadan, menjelang 1 hari bulan Ramadan itu tidak boleh. Jadi tanggal 30 Syakban, 30 Syuro, maaf Syakban itu ya Syakban itu bulan Syakban. Jadi sebelum puasa Ramadan itu bulan Syakban. Tanggal 30 Syakban itu tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena itu nanti membingungkan orang. Nah ini tanggal sudah puasa Ramadan atau belum, atau puasa Syakban. Jadi orang itu akan menjadi bingung. Maka itu diharamkan. Ya kalau bisa itu ditinggalkan tanggal 30 Syakban. Jadi sebelum 1 hari menjelang puasa Ramadan. Nah, terus kemudian yang tidak boleh lagi sebenarnya itu makruh kalau bukan haram. Jadi 15 hari. Jadi tanggal 15 mulai tanggal 15 Syakban. Jadi 15 hari sebelum puasa Ramadan, menjelang Ramadan itu diharapkan kalau tidak terbiasa puasa, itu jangan berpuasa. Itu kalau sudah terbiasa, misalkan terbiasa Senin dan Kamis, lah nanti sampai boleh melakukan itu tetap sunnah, nggak apa-apa. Setelah tanggal 15 Syakban. Tapi kalau pas waktu hari Kamis itu tanggal 30 Syakban ya jangan puasa. Nah, tanggal 30 Syakban itu yang dikhawatirkan itu mendekati haram gitu. Karena akan membingungkan umat gitu, membingungkan orang. Itu ya. Itu jadi 4 hal puasa yang macam-macam hukum puasa. Yang pertama adalah wajib,
yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, yang keempat adalah haram. Itu dulu macam-macam hukum puasa. Semoga puasa kita di hari yang keempat ini dilancarkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Ramadan terakhir itu ya, sampai kita bisa mengumandangkan takbir di hari raya Idul Fitri. Sekian dari Pak Agus, jangan lupa nanti ini di komen, di kolom komen paling bawah itu tulis nama dan kelas, nomor absen dan kelas. Kalau nomor absennya enggak lupa ya nama, kemudian kelas, biar Pak Agus bisa memantau itu. Gitu ya. Itu dulu dari Pak Agus. Akhiri kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.